tidak ditempel di apa namanya di hatian saja sama mata kira-kira apa. Nanti kalau sudah selesai semua ya.
Coba ingat-ingat, makhluk hidup apa saja yang ada di halaman kita? Burung, betul ya? Sekarang kira-kira burung itu makan apa tidak ya? Makan apa kira-kira? Burung jari, masukin. Burung makan apa? Cacing, selain cacing. Ulat. Burung makan apa? Jagung juga bisa ya. Selain burung, apa lagi? Dengan apa? Ikan. Ya, di belakang sana ada kolam ikan ya, pasti ada ikannya. Ikan kira-kira makan apa ya? Pelet. Ya, pelet kalau dikasih sama bakso. Kalau enggak, makan apa? Lumut. Lumut itu makhluk hidup apa tidak? Lumut makhluk hidup sejenis tuh bukan bisa dimakan oleh ikan. Ya, oke. Baik anak-anak, ya sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem atau pembentuk ekosistem. Itu ada apa saja kemarin? Ayo, dalam ekosistem itu abiotik dan biotik. Ya, kalau abiotik itu apa? Benda mati. Apa saja contohnya? Air, iya. Kalau biotik, jenis ekosistem biotik apa? Benda hidup atau makhluk hidup. Seperti apa saja? Tumbuhan, manusia termasuk juga makhluk hidup. Baik, coba anak-anak, kita akan lihat ya video di sini. Kalian perhatikan baik-baik agar nanti kalian mengerti ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ya, coba perhatikan anak-anak. Jadi dalam ekosistem itu ada yang namanya rantai makanan. Ekosistem itu apa? Masih ada yang ingat? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Nah, hubungan dalam hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem itu ada yang disebut dengan rantai makanan. Kenapa dinamakan rantai ya? Bersambung seperti rantai. Iya, coba perhatikan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Oke, ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Ya, nah dalam rantai makanan itu ya merupakan hubungan makhluk hidup ya dalam urutan tertentu. Itu mereka memiliki porsinya masing-masing atau statusnya dia ya, porsinya kedudukannya mereka masing-masing itu ada. Ada yang dinamakan sebagai apa? Produsen. Ada yang sebagai konsumen dan ada pula yang sebagai decomposer. Ya, Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai.
Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian hasil dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem, rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi Ya, coba perhatikan. Tadi sudah dijelaskan rantai makanan yang perannya itu ada yang jadi apa tadi? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang menjadi konsumen juga bisa dibedakan menjadi bermacam-macam. Konsumen apa saja? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Oke, coba dibuka buku LKS-nya halaman 43 atau juga di dalam buku paket. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan produsen? Tadi kan ada kata-kata ya, tumbuhan itu sebagai produsen. Ya, apa itu produsen? Ujung jari, ya, ujung jari, PKM. Produsen merupakan bagus, bejo ya. Jadi yang dimaksud dengan produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah apa? Contohnya apa? Rumput atau tumbuhan. Mereka mengolah makanan dari sinar matahari ya, lalu diolah menjadi didaur, dimasak yang disebut dengan fotosintesis, lalu rumput itu, tanaman itu berkembang. Ya. Nah, selain produsen ada istilah namanya konsumen. Nah, apa yang dimaksud dengan konsumen ya? Oke, Alisa, yang keras nak. Oke, bagus. Jadi yang dimaksud dengan konsumen itu berbeda dengan produsen. Kalau produsen tadi bisa membuat makanannya sendiri, kalau konsumen bagaimana? Tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, kalau tidak bisa membuat makanan sendiri, lalu bagaimana Mas Nurpan? Kalau tidak bisa membuat makanan sendiri untuk bertahan hidup, konsumen harus bagaimana? Kalau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri,
sendiri. Nah kalau elang sudah tidak ada yang makan lagi ya. Ya. Oleh karena itu elang mati dan diuraikan. Siapa bagian yang menguraikan bangkainya elang? Namanya? Iya, dekomposer. Jadi dekomposer itu apa kalau begitu? Bakteri pengurai atau makhluk hidup yang berperan menguraikan bangkai-bangkai makanan. Bangkai makanan yang diurai diserap oleh tumbuhan, muter lagi seperti itu dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Ya, jadi rantai makanan tadi apa anak-anak? Kalau demikian peristiwa makan dan makan, iya atau makhluk hidup ya, sesuai urutannya tertentu. Nah jelas, ataukah ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum kita lanjut ke jaring-jaring makan? Jelas? Tidak ada yang bertanya? Oke, kita lanjut ya. Berapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Baik, ya kalian perhatikan gambarnya yang ada di depan. Berbeda enggak ya dengan gambar yang tadi? Yang tadi itu apa namanya? Rantai makanan. Sekarang apa? Jaring makanan. Beda apa tidak kira-kira? Beda apa tidak? Beda. Kira-kira bedanya di mana ya? Kalau rantai berurutan, ya kalau jaring-jaring makanan satu makhluk hidup bisa dimakan lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Ya, misalnya rumput dimakan oleh siapa saja? Ya, terus mereka tidak hanya makan rumput tapi juga makan daun dari sebuah pohon. Misalnya juga padi, daun jagung juga bisa dimakan dari rumput ya. Terus apa? Di situ ada ulat. Ulat bisa dimakan oleh siapa? Ayam sama siapa? Sama katak. Belalang dimakan sama siapa? Ayam dan katak juga. Tikus dimakan siapa? Sekarang kalau ayam dimakan siapa? Katak, burung. Kalau kalian makan ayam apa tidak? Iya, kalian juga makhluk hidup makan ayam ya. Tapi ayam mateng ya, jangan ayam mentah. Ya oke. Sekarang sekarang ular dimakan oleh siapa? Elang. Nah ini kalau kita lihat gambarnya berbeda. Coba bukunya dibuka ya, di paket ataupun di LKS halaman 45 ada namanya jaring-jaring makanan. Dengan tadi mendengarkan penjelasan di video maupun mengamati gambar itu, sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu jaring-jaring makanan? Yo, ya, Kaila, coba. Iya, jadi di dalam jaring
jaring-jaring makanan itu lebih dari satu rantai makanan. Tidak hanya satu dimakan oleh satu ya, tetapi bisa lebih. Itu yang namanya jaring-jaring makanan atau kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem ya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem ya. Anak-anak, dari tadi kok cuma ada rumput, ada ayam, ada belerang, ada ulat. Itu ekosistem apa tuh anak-anak biasanya itu? Ayo, dari kemarin ekosistem apa itu? Sawah bisa, kebun bisa. Kebun bisa apa enggak? Kebun bisa ya. Apakah ekosistem cuma ada sawah dan kebun? Tidak. Ada apa saja? Sungai juga ya. Baik. Jadi ekosistem tidak hanya ekosistem di kebun atau sawah ya. Kembali ya, anak-anak coba kita perhatikan. Nah, ekosistem apa itu? Mas Norman, ekosistem apa itu? Kalau kita lihat gambarnya di situ ekosistem laut. Jadi kalau tadi di video hanya ekosistem kebun ya, mungkin atau sawah ya, karena ada kata ada sawah ya. Tapi kadang-kadang di kebun juga ada kata ya. Kalau musim hujan ya, iya. Ya, kalau musim panas biasanya tidak ada atau jarang ada kata karena kata hidupnya di tempat-tempat yang lembab ya. Oke, kalian perhatikan di situ juga ada ekosistem laut. Kira-kira kalau ekosistem laut itu siapa yang menjadi produsennya ya? Siapa? Plankton ya, plankton ya. Kalau kalian itu plankton itu kecil, gambarnya kayak gitu. Kalau diperbesar, kalau misalnya lihat pakai kaca pembesar, kalian bisa lihat seperti yang ada di film SpongeBob ya, ada semutnya ya, plankton itu dimakan, itu sebagai produsen penghasil makanan sendiri atau makhluk hidup yang bisa menghasilkan apa? Makanannya sendiri. Dimakan oleh siapa ya kira-kira planktonnya? Ikan kecil. Maka ikan kecil disebut sebagai apa? Konsumen. Konsumen ikan berapa ya? Ikan satu karena langsung memakan dari produsen. Lalu ikan kecil dimakan oleh siapa? Ikan besar. Makanya ikan besar disebut sebagai konsumen. Maka dua. Lalu ikan besar dimakan oleh siapa? Ikan hiu, atau mungkin sebelum ikan hiu juga bisa mungkin ikan yang lebih besar lagi, sehingga mereka menjadi konsumen tingkat ikan. Nah, ini ngepasi gambarnya langsung dimakan oleh hiu. Jadi ikan hiu menjadi konsumen tingkat berapa? Tingkat 3 ya. Ikan hiu dimakan sama siapa ya kira-kira ya? Ada kalian yang memancing ikan hiu? Jarang ya. Jadi ikan hiu biasanya tidak dikonsumsi ya, jarang-jarang ya, sehingga ikan hiu kebanyakan mati karena tua, mati dengan sendirinya lalu diuraikan oleh bakteri ya. Bakteri ini salah satu contoh apa ekosistem di mana? Di laut. Baik anak-anak. Ya, sampai di sini apa yang tadi dijelaskan Bu Marta tentang apa? Rantai makanan dan jaring-jaring
Anak
boleh memilih mau membuat poster atau mau menerangkan dengan infografis atau dengan apa namanya deskripsi, atau kalian mau simulasi ya Mas Fares ya. Kalau membuat poster nanti dicari gambar ya anak-anak, perhatikan kalian memotong-motong gambar, merangkainya menjadi rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Bagi kalian nanti yang infografis mendeskripsikan apa itu rantai makanan, jaring-jaring makanan, bisa dibantu dengan kalimat-kalimat deskripsi. Nanti akan dikasih stick note ya Mas Tristan, perhatikan. Lalu untuk kalian yang nanti memilih simulasi, kalian boleh memperagakan, misalnya mau jadi ayam, mau jadi kodok, mau jadi ular, nanti boleh diperagakan di depan. Semuanya nanti kalau sudah selesai, maka kasih waktu 10 menit, kalian akan presentasi di depan kelas. Jelas? Oke, sekarang coba di dalam kelompok kalian masing-masing kalian temukan
ya apa mau yang enggak? Kita akan bermain apa namanya? Apa ini? Apa ini? Kalau dapat bermain badannya jangan condong-condong. Let's boom. Let's boom. Let's in. Oke. Tadi siapa yang dapat? Oh iya, ulang. Kalian hidup. Hari ini kalian sudah belajar apa ya? IPA. Apa? Teknologi. Lantai. Oke. Ya, bagaimana perasaan kalian? Ada emosi di depan yang tadi sedih berharap hari ini sudah lebih senang. Kira-kira siapa yang happy? Happy itu senang. Ya. Siapa yang apa ya? Senyum. Ya, senang. Ya, oke. Senyum sama happy sama-sama bahagia. Ada yang marah? Ada yang marah? Tidak ada. Ya, apalagi yang dapat permen. Ya, pasti senang. Ya. Baik, anak-anak. Kita akan akhiri pertemuan kita siang hari ini, tapi sebelumnya kita akan menyanyi bersama Udra Sewan. Lagu ini mengajarkan kita untuk apa ya kira-kira ya? Sopong dari ake. Jadi ngajarin itu apa? Untuk J U